Sistem informasi manajemen adalah sekelompok atau sekumpulan proses di mana data dapat diolah, dianalisis, dan ditampilkan supaya data tersebut berguna untuk kebutuhan pengambilan suatu keputusan. Adapun fungsi sistem informasi manajemen dalam bisnis yaitu yang pertama, membantu dalam proses pengambilan keputusan. Yang kedua, membantu dalam menemukan suatu masalah. Yang ketiga, membantu dalam hal membandingkan kinerja bisnis. Yang keempat, membantu dalam hal koordinasi antar departemen. Dan masih banyak fungsi-fungsi lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mamluetul Hasanah. Dan saya Dia Sulistia. Pada kesempatan kali ini, kami akan melakukan observasi di Lembaga Keuangan Syariah, yaitu Bank Danamon Syariah Cabang Denpasar. Dan observasi kali ini terkait mengenai sistem informasi manajemen yang ada di Bank Danamon Syariah. Bagaimana hasil observasi kami? Ini dia, selamat menyaksikan. Baik, Bapak dosen dan teman-teman, hari ini kami sudah ada di Bank Danamon Syariah Cabang Denpasar. Kebetulan bersama dengan Bapak Sani, Branch Manager di Bank Danamon Syariah Cabang Denpasar. Ada beberapa hal yang akan kami tanyakan, dimulai dari profil narasumber dan profil perusahaan. Silahkan Pak. Oke, nama saya Abdurrahman Ziyad Sani ya, biasa dipanggil Ziyad atau Sani ya, bebas. Kemudian Bank Danamon ya, Syariah ya, Bank Danamon Syariah ini di Indonesia hadir dari tahun 2002 ya, tahun 2002. Kemudian di Bali buka cabangnya tahun 2012, pertama kali di Jalan Gajah Mada ya, waktu itu belum ada konsep DBLM ya, Dual Banking Leverage Model. Jadi apa itu Dual Banking Leverage Model? Sebenarnya untuk menjawab keinginan para nasabah Bank Danamon konvensional yang ingin bertransaksi di syariah, sehingga hadir kami dengan konsep implan satu gedung dua manajemen di sini, kemudian dua pengelolaan ya, ada dua pengelolaan, dua manajemen konvensional dan syariah, sehingga masuk dalam konsep Dual Banking Leverage Model sendiri untuk bank-bank office channeling yang kita sebutnya ya, bank-bank cabang konvensional itu mereka bisa membukakan produk syariah ya, produk syariah dengan ketentuan yang berlaku, yaitu kita open port dari cabang syariah ke office channeling gitu ya. Itu sehingga cukup bagus sih buat di market ya, jaringannya jadi semakin gampang, nasabah juga mengaksesnya jadi lebih mudah karena kita ada total di Bali ada 25 kantor cabang dan 1 kantor wilayah. Itu sih. Baik, dari Bank Danamon Syariah Cabang Denpasar sendiri ada berapa divisi di dalamnya Pak? Kalau dari divisi kita, pertama ada divisi bisnis ya, kita fungsinya ya hanya marketing ya, market. Kemudian ada dari divisi operasional, sistemnya nih kayak gas sama rem ya. Kalau tadi gasnya di divisi bisnis, remnya di divisi operasional. Kemudian selain itu juga kita punya divisi IS ya, investasi untuk para nasabah yang ingin memberikan kita memberikan layanan pengarahan ya untuk
untuk nasabah yang ingin berinvestasi di mutual fund, bonds sama di forex. Kemudian ada juga divisi kredit factory, sistemnya bahan yang dari divisi bisnis tadi ya, nasabah yang ingin mengajukan pembiayaan, kemudian nanti di kontrolnya atau dianalisanya di divisi kredit factory ya. Kemudian ada divisi legal khusus buat penanganan legalitas dan jaminan itu. Kemudian ada divisi Bank S ya, itu juga divisi Bank S khusus spesialis untuk nasabah yang ingin pembelian Bank S punyanya Danamon ya. Kemudian ada divisi consumer banking ini divisi khusus untuk mortgage dan credit card ya. Kebetulan untuk di syariah kita hanya divisi di mortgage syariah. Itu sih. Baik, di Bank Danamon Syariah sendiri kan pasti ada sistem informasi manajemennya ya Pak. Nah, seperti apa prosedur pelaksanaan di Bank Danamon Syariah sendiri Pak? Oke, ini sistem informasi manajemen yang kita gunakan ya untuk melakukan kita beberapa pakai SIM ya. Kita bagi lagi nih, kalau untuk di operational kita pakai NCBS namanya ya, untuk melakukan pembukaan rekening, posting deposito dan neraca ya, kita pakainya NCBS. Cuman kalau di sisi pembiayaan ya, di sisi kredit kita menggunakan CPS ya. Jadi kita menggunakan credit policy system ya, itu kita pakai untuk khusus pengelolaan dalam proses di kredit. Terus untuk data sendiri kita pakai DMS namanya ya, DMS. Jadi data multifunction system itu kita pakai buat less paper ya. Sekarang kita kan less paper, jarang pakai kertas ya. Jadi semua data-data bisa scan, disimpan di dalam server DMS. Jadi itu yang kita pakai NCBS. Kemudian ada CPS untuk kreditnya, kemudian DMS untuk datanya. Terus untuk sistem informasi kepegawaiannya kita pakai ISI ya. ISI itu untuk sistem kepegawaiannya. Dari operation dulu ya, yang sering kita pakai itu sebenarnya kalau untuk pembukaan nasabah itu kita bisa ada 3 jenis ya. Bisa dia in branch, datang langsung ke customer service dilayani untuk melakukan pembukaan rekening. Bisa melalui outbranch. Outbranch pertama adalah outbranch, dia tanda tangan aplikasi ya. Kemudian nanti dari tim kita mencocokkan untuk KTP-nya apakah sudah sesuai, KTP aslinya diminta ya. Kemudian tinggal dibawa ke di kantor, dilakukan callback. Baik ya, jadi kalau outbranch itu harus dilakukan callback, apa betul Bapak Anda melakukan pembukaan rekening. Jika oke, callback itu direkam oleh sistem kita, langsung dibukakan. Kalau yang datang kan langsung dibukakan. Atau yang ketiga, kita juga punya tabs ya, kita punya NCBS tadi nyambung ke tab. Si marketing tadi bisa membukakan langsung di tempat ya, melakukan tabs itu, nanti difoto KTP-nya, disesuaikan sama Dukcapil, BDSM ya, apakah sesuai apa enggak datanya di Dukcapil. Kalau sesuai langsung bisa dibukakan. Itu untuk dari pembukaan rekeningnya. Kalau yang tadi kita pakai CPS yang untuk kreditnya data-data nasabah diinput dulu, kemudian dilakukan BI checking ya, OJK checking, sudah keluar hasilnya positif, tinggal diinput laporan keuangannya, kemudian di scan berkasnya, dimasukkan ke CPS tadi. Kemudian dari CPS tadi kita submit ke kepala cabang, terus kepala cabang merekomendasikan, baru nanti masuk ke credit factory, ke analis, baru diverifikasi, kemudian divalidasi apakah sesuai dengan kredit guideline yang kita punya ya, dari segi keuangan, kemudian dari segi jaminan ya, hasil operasionalnya juga diupload di CPS. Nanti dari analis langsung dikirim ke approval ya, ke pemegang limit nanti tinggal approve, baru keluar CA-nya, baru kita bisa lakukan akad. Nanti legal tinggal nge-create aja di sistem itu untuk legalitasnya, jadi otomatis dia. Jadi input sekali jalan sealur ya, sampai dengan selesai dia pengikatan, diupload datanya down di sistem. Jadi lebih dari segi SLA kita untuk pembiayaan jadi lebih cepat sih prosesnya gitu, dan paperless ya. Kita nggak perlu lagi bawa-bawa datanya ke analis, ntar data itu bisa hilang tuh dibawa-bawa kemana-mana.
Baik, di dalam pelaksanaan SIM tersebut kan pasti ada keuntungan dan kekurangan bagi bank Ya. sendiri ya. Oke, keuntungannya dia lebih cepat, interface-nya juga lebih mudah dipahami ya. Jadi user yang menggunakan dari tiap-tiap divisi juga lebih gampang dimengerti, lebih friendly lah dia user ininya, interface-nya ya. Untuk dari tadi tiap-tiap tiap-tiap sistem yang kita gunakan, dan semuanya ya interface-nya under web ya, under web semuanya. Kita udah nggak pakai yang yang Visual Basic VB kayak gitu, kita semuanya under web. Jadi semua interface-nya interface web gitu. Baik, kalau kekurangannya Pak? Kekurangannya sih belum ada plus minus lah ya. Sistem yang bagus, interface yang bagus ya membutuhkan space yang besar. Jadi kita memang server kita di Jakarta dan di Bandung juga perlu punya space yang besar. Nah itu salah satu komitmen Bank Danamon untuk memberikan layanan tambahan ya. Danamon baik Danamon Confirm maupun Danamon Syariah memberikan layanan yang ekstra untuk nasabahnya, sehingga kita memang komitmen untuk pengembangan server, sehingga space di server kita membutuhkan space yang cukup besar gitu sih. Tapi itu sudah dialokasikan oleh manajemen, semua demi meningkatkan layanan ke nasabah sih. Terima kasih banyak Pak Sani atas beberapa ilmu yang cukup bermanfaat dan sangat membuat kita insya Allah di jurusan ekonomi syariah ini bisa menjadi generasi yang lebih baik dan bisa mencontoh ke praktisi-praktisi yang sudah bergerak. Semoga Bank Danamon Syariah semakin maju, semakin berkembang pesat, kemudian semakin lebih baik dari sebelum-sebelumnya. Terima kasih. Nah, itu dia tadi hasil observasi kami bersama Branch Manager Danamon Syariah, kantor cabang Gunung Agung dan Pasar. Semoga pembahasan mengenai sistem informasi manajemen tadi bermanfaat untuk kita semua ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.